Lautan merupakan salah satu sisi bumi yang memiliki banyak misteri. Banyak mitologi-mitologi kuno yang membicarakan tentang lautan dan makhluk yang ada di dalamnya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 hewan mitologi atau hewan-hewan mitos yang paling mengerikan yang ada di dalam lautan, versi Sambending Embun Channel. Leviathan. Makhluk yang satu ini berasal dari mitologi Timur Tengah yang digambarkan sebagai seekor ular laut raksasa yang sangat mengerikan. Melansir dari nationalgeographic.grid.id bahwasanya makhluk yang satu ini disebut dan dikisahkan dalam mitos Mesopotamia, Alkitab, Alkitab Ibrani hingga Alkitab Kristen yang dikenal sebagai Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama menurut Britannica, makhluk ini muncul dalam Mazmur 74 ayat 14 sebagai ular berkepala banyak yang dibunuh oleh Tuhan. Sedangkan dalam Yesaya 27 ayat 1, makhluk ini merupakan seekor ular dan musuh Bani Israel. Kisah yang sama juga tertulis dalam Alkitab Kristen yang dikenal sebagai Perjanjian Lama. Nama Leviathan berasal dari bahasa Ibrani Leviathan yang berarti memutar, angin atau gulungan. Dalam salah satu ayat Mazmur, Leviathan digambarkan sebagai makhluk mirip paus. Sedangkan dalam kitab Ayub, Leviathan adalah buaya yang bernafas api. Dideskripsikan dalam Perjanjian Lama, Leviathan adalah monster laut yang sangat besar. Kulitnya ditutupi sisik yang berfungsi sebagai baju besi. Setiap sisik seukuran perisai dan tidak ada yang bisa ditembus oleh senjata apapun. Kraken. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan nama yang satu ini. Makhluk yang satu ini merupakan salah satu makhluk mitologi lautan yang paling populer di khalayak ramai. Banyak cerita menggambarkan Kraken sebagai gurita yang memiliki ukuran sangat besar atau seekor cumi-cumi yang menyerang kapal. Sedangkan menurut mitologi Skandinavia, Kraken merupakan makhluk laut raksasa yang sangat mengerikan yang memiliki panjang mencapai 1 mil. Dilansir dari nationalgeographic.grid.id bahwasanya Kraken pertama kali disebutkan dalam Orvar Other, kisah Islandia abad ke-13 yang melibatkan 2 monster laut, yaitu Hafgufa atau kebut laut dan Lyngbarbr atau punggung heater. Hafgufa diyakini sebagai referensi dari Kraken itu sendiri. Pada masa sekitar 1250-an, laporan lain tentang Kraken didokumentasikan dalam karya ilmiah Norwegia, yakni Konus Skutja. Dikatakan bahwasanya mereka hanya ada 2 karena tidak dapat berproduksi dan akan membutuhkan begitu banyak makanan sehingga tidak dapat hidup dalam waktu yang lama. Selain itu, Kraken juga disebutkan dalam edisi pertama Systema Naturae 1735. Klasifikasi taksonomi organisme hidup oleh ahli botani, dokter, dan ahli zoologi Swedia, Carolus Linnaeus. Beliau mengklasifikasikan Kraken sebagai Cephalopoda, yaitu sebuah kelas dalam filum Mollusca. Meskipun makhluk yang satu ini biasanya digambarkan sebagai gurita raksasa atau cumi-cumi, ada beberapa juga yang menggambarkan makhluk ini sebagai makhluk mirip kepiting yang diyakini menyebabkan pusaran besar. Cetus. Makhluk ini juga tidak kalah mengerikan, guys. Iya, Cetus. Cetus adalah makhluk mitologi yang sering disebut dalam berbagai tradisi dan mitologi Yunani dan Romawi. Ia dikenal sebagai monster laut yang mengerikan dengan tubuh besar, kepala yang menyeramkan, dan seringkali memiliki beberapa kepala atau ekor. Bentuk fisiknya yang sering digambarkan sebagai perpaduan antara ikan, ular, dan seperpit. Dalam mitologi Yunani, Cetus dikaitkan dengan banyak cerita legendaris. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah keterlibatannya dalam legenda Andromeda. Menurut cerita ini, Andromeda adalah putri Raja Cepheus dan Ratu Cassiopeia. Cassiopeia menyumbangkan kecantikan putrinya dan membangkitkan kemarahan Dewi Laut. Poseidon sebagai hukuman, Poseidon mengirimkan Cetus untuk menyerang kerajaan Cepheus. Untuk menyelamatkan kerajaannya, Andromeda diikat pada sebuah batu di pantai sebagai persembahan kepada Cetus. Namun ia diselamatkan oleh pahlawan Perseus yang menghadapi dan berhasil membunuh Cetus. Cetus juga dikaitkan dengan perjalanan legendaris Jason dan Argonauts dalam pencarian bolu domba emas. Dalam perjalanan mereka, Argonauts harus melewati Tanjung Malia yang berbahaya yang dijaga oleh Cetus. Cetus itu sendiri disebut sebagai monster yang tidak bisa dijinakkan, dan ia mengancam kelangsungan hidup para pelaut. Namun melalui campur tangan dewa-dewa, Jason dan Argonauts berhasil mengalahkan Cetus dan melanjutkan perjalanan mereka. Selain itu pula, Cetus sering dikaitkan dengan penampakan laut yang tidak wajar dan cuaca buruk di lautan. Ia dianggap bertanggung jawab atas badai yang menakutkan dan menyebabkan malapetaka bagi para pelaut yang berlayar di perairan yang dihuni oleh makhluk ini.
Cetus digambarkan sebagai makhluk ganas yang mampu menenggelamkan kapal-kapal laut dan menyebabkan kematian pelaut. Cetus juga ditemukan dalam mitologi Romawi, di mana ia dikenal sebagai Kentos. Kentos adalah monster laut yang ditakuti oleh para pelaut Romawi. Ia digambarkan sebagai makhluk yang besar dan mengerikan, yang muncul di laut dengan tujuan menenggelamkan kapal-kapal dan mengancam kehidupan para pelaut. Kehadiran Cetus dalam mitologi lautan menciptakan rasa takut manusia terhadap lautan yang penuh misteri dan ancaman yang tidak dapat dijelaskan. Ia melambangkan kekuatan ganas alam laut yang dapat menghancurkan kapal dan merenggut nyawa pelaut yang berani menjelajah di wilayahnya. Lernon Hydra. Makhluk mitologi selanjutnya bernama Lernon Hydra, masih dari Yunani kuno. Lernon Hydra adalah makhluk laut yang ganas dan menakutkan. Ia merupakan salah satu musuh yang paling terkenal dan sulit dihadapi dalam mitologi Yunani. Hydra digambarkan sebagai monster dengan tubuh ular yang sangat besar dan memiliki banyak kepala, yang jumlahnya bisa mencapai 9 atau bahkan lebih. Hydra adalah anak dari Typhon dan Echidna, pasangan makhluk mitologi lainnya yang mengerikan. Ia lahir di sebuah gua di Danau Lerna, dekat Argos. Hydra memiliki sifat yang ganas dan kekebalan yang kuat. Setiap kali salah satu dari kepala-kepalanya dipotong, 2 kepala baru akan tumbuh di tempat yang terpotong. Salah satu dari ke-9 kepala Hydra bahkan dikatakan abadi. Menghadapi Hydra adalah tugas yang menantang dan berbahaya. Salah satu kisah terkenal yang melibatkan Hydra dalam mitos Hercules sebagai bagian dari tugas ke-12-nya. Hercules diperintahkan untuk membunuh Hydra. Ia datang dengan bantuan keponakannya, Iolaus, yang membakar leher setiap kepala yang dipotong untuk mencegah kepala baru tumbuh. Namun tugas itu tetap sulit karena Hydra juga memiliki napas yang mematikan dan darahnya beracun. Selain kekebalannya yang kuat, darah Hydra juga memiliki sifat magis. Dalam beberapa versi mitos, darah Hydra juga diyakini memiliki sifat yang mematikan. Seorang karakter bernama Eos mencelupkan panah dalam darah Hydra dan menggunakan sebagai senjata yang mematikan dalam pertempuran. Selain itu, Hera, dewi perlindungan Hydra, mengumpulkan darah yang jatuh dari tubuhnya dan menggunakan untuk menciptakan serangga mematikan yang disebut sebagai Hydra Spawn. Hippocampus. Masih dalam mitologi Yunani kuno guys. Ya, makhluk yang satu ini namanya Hippocampus. Agak berbeda dengan sebelumnya. Makhluk ini dipercaya membawa kebaikan dan ketenangan. Dalam mitologi Yunani, Hippocampus adalah makhluk laut yang sering digambarkan sebagai perpaduan antara kuda dan ikan. Namanya sering berasal dari kata hippos yang berarti kuda dan kampos yang berarti monster laut. Bentuk fisiknya terdiri dari tubuh bagian atas yang menyerupai kuda, lengkap dengan kaki-kaki berkuku dan bagian bawah yang menyerupai ikan dengan sirip-siripnya. Hippocampus sering dianggap sebagai kuda laut, tetapi mereka memiliki kemampuan luar biasa yang membedakan dari kuda biasa. Mereka dapat berenang dengan lincah di dalam laut, menjelajahi kedalaman, dan memanjat ombak yang tinggi. Mereka juga memiliki kemampuan untuk berlari di permukaan air, menghasilkan busur air yang indah dengan sirip mereka saat bergerak. Makhluk ini dikaitkan dengan dewa laut, Poseidon, yang dianggap sebagai penciptanya. Dalam beberapa cerita, Poseidon dikisahkan mengendarai kereta yang ditarik oleh sekelompok hippocampus saat ia berlayar di atas permukaan laut. Kehadiran hippocampus dianggap sebagai pertanda kehadiran Poseidon dan kekuasaannya atas lautan. Dalam mitologi Yunani, Hippocampus juga dihubungkan dengan kereta Amphitrite, istri Poseidon. Ketika Poseidon menghadiri rapat-rapat para dewa di Gunung Olympus, Amphitrite menggunakan kereta perak yang ditarik oleh pasangan Hippocampus untuk berkeliling di sepanjang pantai dan lautan. Kemunculan kereta di Hippocampus ini dianggap sebagai tanda kemuliaan dan kehadiran dewi laut yang anggun. Hippocampus sering dianggap sebagai makhluk yang ramah dan berkepribadian baik. Mereka dianggap sebagai pembawa keberuntungan bagi para pelaut, dan pelaut sering berdoa kepada mereka sebelum memulai perjalanan mereka di laut. Dalam beberapa legenda, Hippocampus juga diyakini dapat berkomunikasi dengan manusia dan membantu mereka dalam pencarian di lautan, terutama dalam menemukan harta karun yang tersembunyi. Kemunculan Hippocampus sering dihubungkan dengan perairan yang tenang dan indah, di mana mereka meluncur dengan gemulai dan mengisi lautan dengan keanggunan mereka. Mereka sering dihubungkan dengan keindahan dalam kehidupan bawah laut, dan dalam seni dan literatur Yunani kuno sering digambarkan dalam berbagai lukisan, patung, dan relief. Itu tadi adalah 5 hewan mitologi yang ada di lautan. Bantu subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.